terjadi dialog atau musyawarah. Mungkin kalau di konten lain ada yang bilang peperangan, kalau versi kita yang Juru Kunci beliau hanya bermusyawarah. Bukan perang. Ya, karena beliau juga alirannya aliran baik, Syekh Syubakir juga baik, jadi hanya bermusyawarah. Musyawarah itu perjanjiannya ada di pakunya tanah Jawa. Hanya menyampaikan kedatangannya ke Pulau Jawa, maksudnya ingin membawa agama Islam, juga ingin menumbali tanah Jawa, sama nitip manusia tinggal di Pulau Jawa. Jadi penyampaiannya sama Eyang Ismujati diperkenankan, diizinkan, tapi dengan syarat. Saya izinkan tapi dengan syarat. Kamu mau membawa ajaran agamamu di wilayahku, silakan, tapi jangan ada paksaan. Dari versi saya, dari versinya Juru Kunci Gunung Tidar sendiri. Bahwa tidak ada perperangan, ya, yang ada saya, itu musyawarah. Iya, antara Syekh Syubakir dan Eyang Semar itu beliau hanya bermusyawarah karena beliau salah satu tokoh-tokoh yang berjiwanya itu bijaksana. Bersama saya Ega Nugraha Susanto di kanal YouTube Alexa Podcast. Nah, saat ini saya dan tim dari Alexa Podcast sedang berada di Gunung Tidar. Gunung Tidar ini lokasinya ada di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, nanti kita akan mengulas ada apa sih di Gunung Tidar, ada apa sih di puncak sana. Tapi informasi yang awal yang saya terima, Gunung Tidar ini adalah dikenal dengan sebutan Fakunya Pulau Jawa. Dan di sini dulu sempat ada ulama besar dari negeri Arab, itu namanya Syekh Syubakir, yang sempat menyebarkan agama Islam di wilayah sini. Nah, untuk informasi selengkapnya kita ikuti terus perjalanan tim Alexa Podcast bersama bos kita, Bos Peri Alexi Darmawan dan tim. Yuk, bismillah, kita jalan. Nah, ini perjalanan kita sudah hampir 5 menit menuju puncak Gunung Tidar. Saksikan terus. Totalnya sekitar 15 sampai 20 menit sampai ke puncak. Let's go. Nah, kita ini sudah melewati anak tangga ke 169. Jadi di atas puncak sana itu infonya ada 2 makam ulama. Yang pertama Kiai Sepanjang, kemudian yang kedua atasnya dulu. Kita lanjutkan. Nah, saat ini saya sudah berada di lokasi makom Syekh Syubakir. Ini pemandangannya bisa dilihat. Ini perjalanan kita dari bawah sampai ke puncak ini kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit, tergantung kecepatan jalan kita. Tadi berdasarkan pantauan saya banyak juga peziarah dari luar daerah yang datang ke lokasi ini. Kita selanjutnya menuju ke lokasi lain.
Nah, saat ini saya tepat berada di puncak Gunung Tidar. Nah, itu kalau kita lihat ke sana itu ada yang disebut dengan Paku Jawa, itu lokasinya di sana. Kemudian kita sekarang menuju ke Makom Kiai Semar atau Ismoyo Jati. Dan alhamdulillah kita sudah diterima dengan baik oleh Kuncen Gunung Tidar, dan kita lanjut untuk wawancara. Lanjut. Nah, saat ini saya sudah ditemani perwakilan dari Kuncen Gunung Tidar, Ibu Tari. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya, Bu. Bisa kita ngobrol-ngobrol sedikit nggak seputar sejarah Gunung Tidar ini, Bu? Jadi dulu adanya di sini itu seperti apa, Bu? Gunung Tidar itu memang salah satu gunung yang berisi tentang kedatangan wali generasi pertama yang namanya tokoh Syekh Subakir. Ya. Gunung Tidar itu memang singkatannya itu agak kasar, yaitu kalau nggak mati ya modar, karena dulu Gunung Tidar termasuk angker lah. Ya. Jawa itu angker, isinya kebanyakan kayak jin, demit, genderuwo dan sejenisnya. Ya. Jadi setiap orang yang kadang datang ke Pulau Jawa itu banyak yang hilang atau lenyap. Nah, mungkin dengan hilangnya orang-orang yang datang itu dinamakan Tidar. Kalau nggak mati ya modar. Oh iya. Saking angkernya Pulau Jawa, ya mungkin hilangnya tuh hilang dimakan binatang buas atau hilang secara gaib. Ya. Jadi keangkeran terdengar sampai Sultan Turki. Jadi berita kekosongan Pulau Jawa terdengar sampai Sultan Turki, Sultan Muhammad I. Ya. Akhirnya Sultan mengutus beberapa utusan dari Sultan Turki, tapi banyak yang nggak berhasil. Yang masuk ke sini tetap kalah sama penghuninya tanah Jawa. Mungkin sudah ada orang-orang yang bisa tinggal di sini, cuman mereka golongan animisme yang penyembah jin, berhala, yang bersekutu dengan istilahnya penghuni bisa tinggal. Tapi kalau yang ke sini mungkin ingin bertujuan lain, pasti kalah dengan penunggu yang di sini. Akhirnya diutuslah Syekh Subakir, yang konon beliau adalah ahli tumbal, datang ke Pulau Jawa dengan tujuan ingin menumbali tanah Jawa. Menumbali dengan artian ingin mengamankan Pulau Jawa agar bisa aman dihuni oleh manusia. Itu cerita menumbali. Yang kedua, beliau mau siar agama Islam di Pulau Jawa. Pertama kali membawa ajaran Islam di Pulau Jawa. Terus yang ketiga ini juga akan nitip membawa manusia untuk tinggal di Pulau Jawa. Masuk ke Pulau Jawa, beliau karena tanah Jawa ada yang punya, beliau kan minta izin dulu. Yang di belakang kita ini yang punya tanah Jawa, namanya Eyang Ismoyo Jati atau Kiai Semar. Ya, beliau penguasa tanah Jawa. Jadi Syekh Subakir masuk ke Pulau Jawa, ingin syiar Islam, kan izin dulu sama yang punya tanah Jawa. Akhirnya terjadi pertemuan antara Syekh Subakir dan Kiai Semar. Namanya Eyang Ismoyo Jati juga bisa, Kiai Semar bisa, mungkin nama-nama lain juga banyak untuk beliau. Terjadi dialog atau musyawarah. Mungkin kalau di konten lain ada yang bilang peperangan, kalau versi kita yang di Rukun beliau hanya bermusyawarah. Bukan perang. Ya, karena beliau juga alirannya aliran baik, Syekh Subakir juga baik, jadi hanya bermusyawarah. Musyawarah itu perjanjiannya ada di pakunya tanah Jawa. Hanya menyampaikan kedatangannya ke Pulau Jawa, maksudnya ingin membawa agama Islam, juga ingin menumbali tanah Jawa sama nitip manusia tinggal di Pulau Jawa. Jadi penyampaiannya sama Eyang Ismoyo Jati diperkenankan, diizinkan tapi dengan syarat. Saya izinkan tapi dengan syarat. Kamu mau membawa ajaran agamamu di wilayahku, silahkan, tapi jangan ada paksaan. Mungkin orang-orang yang sudah bisa tinggal di Pulau Jawa sudah menganut ajaran Hindu, Buddha, kejawen, kapitayan, animisme, dan segala kepercayaan. Jangan dipaksa kalau nggak mau masuk Islam. Terus yang kedua, jangan meninggalkan adat istiadat orang Jawa. Orang Jawa punya tradisi yang mungkin masih
kayak sesajen, selamatan, apa itu kan tradisinya orang Jawa, jangan sampai dihilangkan. Syaratnya cuma seperti itu. 2 syarat itu ya? Iya. Ikut Sarasehan Budaya di Distorapar tuh saya membawa versi dari keluarga saya Juru Kunci. Iya. Ya mungkin kalau yang dari lain-lain ada yang menyebutkan peperangan, silakan. Tapi dari saya, keluarga Juru Kunci, putra leluhur orang tua saya, kakek saya itu yang itu hanya bermusyawarah. Karena beliau itu tokohnya pada bijaksana semua, Subakir bijaksana, yang Semar juga bijaksana. Tidak mungkin kalau yang ini yang ngomong raja-raja, ngomong Pulau Jawa itu sampai melakukan peperangan itu kan buat saya tuh kayaknya nggak mungkin. Ya, berarti kan kalau Syekh Subakir itu setelah sukses menyebarkan agama Islam iya, itu langsung pulang kembali kan? ke Persia. Nah kalau Kiai Semar sama Kiai Sepanjang beliau mokso. Kalau Kiai Sepanjang berjasad, kalau yang Semar ini mokso. Mokso tuh tidak berjasad, hilang mas. Oh, kita iya. nggak tahu beliau posisi makam terakhir di mana. Berarti yang ada hanya Kiai Sepanjang. Iya, ini kan bertapa di sini. Jadi beliau bertapa di Gunung Budak 1100 tahun baru kedatangan Syekh Subakir. Jadi kalau orang Hindu Buddha itu mungkin beliau ditokohkan sebagai dewanya. Semua iya, soalnya dari semua golongan umat itu meyakini itu leluhurnya masing-masing. Jadi saya nggak bisa. Ini tuh leluhurnya orang Islam, saya nggak bisa. Karena yang masuk dari semua kalangan, masuk semua. Semua agama, Bu? Iya, Hindu masuk, Buddha masuk, kejawen, kepercayaan, animisme, kapitayan, Muslim, Nasrani masuk semua. Tapi kalau Syekh Subakir enggak? Kalau Syekh Subakir kan memang orang Muslim, dia memang membawa ajaran Islam. Kalau yang masuk sini, hampir semua, dari semua kalangan. Dan saya silakan aja, dan saya nggak boleh melarang kalau non-Muslim nggak bisa, ini nggak bisa silahkan. Karena mereka mempercayai ini leluhurnya masing-masing. Ya. Tuh, mantap. Yang penting di sini niatnya berdoa mendoakan beliau yang salah satu apa ya istilahnya sang pamomong atau leluhur. Kita hanya berdoa, mungkin setelahnya jangan sampai kita tuh ya apa ya berbuat yang syirik ya mas ya. Kita di sini kan hanya tempat berdoa. Kita mendoakan perjuangan beliau. Mungkin kalau yang lain-lain itu saya udah nggak tahu, tapi saya cuma meluruskan jangan sampai kita di sini tuh meminta-minta sama makam. Kita tetap minta kepada Tuhan kita masing-masing. Kita hanya berdoa mendoakan beliau yang sudah berjasa untuk Pulau Jawa. Nah kemudian Ibu ada istilah bahwa Gunung Tidar ini pakunya Pulau Jawa, itu kenapa bisa disebut? Pakunya tanah Jawa, itu karena tanah Jawa itu titik tengahnya ada di Gunung Tidar. Nah, kenapa dibilang pak? Karena Gunung Tidar sebagai paku apa ya? Dulu kan tanah Jawa itu agak bergerak mas ke kanan, makanya di paku tuh biar tenang. Oh, biar iya, istilahnya biar anteng, tidak terjadi ibarat kayak pulau bergeser sana, di paku biar anteng. Iya. Berapa lama Bu, dulu Syekh Subakir tinggal di? Kalau tinggalnya saya kurang tahu. Jadi di Pulau Jawa itu hanya tugasnya menjalankan tugas untuk siar agama Islam, membalik tanah Jawa. Menembal itu Syekh Subakir mengamankan Pulau Jawa dari jin demit yang di sini yang mengganggu beliau siar Islam. Jadi tidak memusnahkan, cuman jin demit yang ada di sini banyak yang kabur melarikan diri ke Pamekasan sama di Gunung Merapi. Iya, Bu, saat ini kan jadi lokasi wisata sejarah, Bu. Iya. Wisata rohani di sini. Iya. Banyak peziarah dari dalam dan luar kota. Banyak dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, itu dari Sumatera, Iya. dari Lampung, Palembang, Kalimantan, dari Sulawesi juga ada. Jadi hampir seluruh Jawa itu semua, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sini semua. Saat ini ada berapa petugas Bu yang jaga di lokasi? Kalau saya ikutnya di UPT Gunung Tidar, jadi kita ikutnya saya di keluarga Juru Kunci. Kalau petugas di UPT itu sekitar dari Pak Kepala sampai wakil, admin, keamanan itu sekitar 50-an. Karena saya lihat tadi lokasinya sangat bersih juga, Bu, terjaga. Iya. Selain makom Syekh Subakir ada Kiai Semar ini, Bu, ya? Iya. Satu lagi itu apa? Kiai Sepanjang. Kiai Sepanjang itu. Kiai Sepanjang itu dikisahkan sebagai muridnya Kiai Semar karena kedatangan Syekh Subakir membawa Islam, dia juga belajar agama Islam. Jadi muridnya Syekh Subakir. Mungkin kalau masnya mau merekam sebentar, monggo di dalam, karena Kiai Semar atau Eyang Ismail itu kan mengampu semua agama. Iya. Jadi sebelum Islam beliau sudah, karena sang pamomong, beliau kan ngomong seluruh umat Jawa ya, semualah umat itu dimomong sama Eyang. Jadi yang masuk tuh dari kalangan non Muslim, Hindu, Buddha, kejawen,
Nasrani, Muslim masuk semua. Dengan ada yang sembayangan pakai menyan, dupa, itu mungkin apa ya istilahnya masing-masing kepercayaan ya. Bu, untuk peziarah yang mau datang ke sini, ini dibuka 24 jam atau ada waktu tertentu? Untuk sini 24 jam, 24 jam. Ya. Kadang kan mungkin ada juga yang menginap di sini. Kalau kegiatan menginap itu dari kantor cuma dibatasi sebatas berkunjung aja, tidak boleh menginap. Iya. Ibu, terima kasih Ya. atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.